Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini masih lanjutan dari video sebelumnya, yaitu tentang panduan cara berbudidaya tanaman porang dari awal hingga ke panen. Di bagian kali ini, sesi ini adalah sesi yang keempat, yaitu sesi terakhir, yaitu tentang panen porang dan cara merawat hasil panennya. Tapi sebelum kita lanjut, sekedar mengingatkan buat teman-teman semua yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu channel kita Tio Porang. Mudah-mudahan channel kita ini bisa berkembang menjadi lebih baik dan menginspirasi, dan juga membawa banyak manfaat. Terima kasih buat teman semua yang telah menyaksikan video ini. Ilmunya menjadi semakin barokah dan juga rezekinya menjadi semakin melimpah, amin. Di sesi yang keempat ini, yaitu tentang pemanenan dan juga perawatan bibit. Kalau di sesi ini sebenarnya kelihatannya kurang begitu menarik lah, karena tentang panen mungkin ya sepele kelihatannya, ibarat bangunan rumah. Jadi sesi yang keempat ini tentang pemanenan ini, ibarat bangunan rumah itu adalah atapnya. Jadi sebagai penutup, fungsinya tidak begitu kuat, tapi tetap aja manfaatnya ada. Karena itu yang mau kita bahas kali ini adalah tentang yang pertama, tentang panen dulu, tentang cara pemanenan. Yang kedua, kemudian nanti cara perawatan hasil panennya. Jadi kita menanam satu kali itu yang bisa kita panen itu ada 3 macam. Yang pertama panen biji bunga porang ya, yang pertama. Yang kedua panen kata. Yang ketiga panen umbi produksi. Nah, jadi kita panennya itu ada 3 macam. Tiga-tiganya ini hal yang sangat prinsip lah dalam penanaman porang itu adalah masalah dorman. 3 jenis panen ini semuanya harus melalui apa yang dikatakan dorman. Jadi walaupun biji bunga juga harus dorman baru bisa kita panen. Kata juga begitu, setelah dorman baru kita bisa panen. Apalagi umbi. Jadi prinsipnya sama. Jadi setiap pemanenan itu harus melalui harus sampai ke tahapan dorman dulu atau ripah. Untuk itu kita memulai yang pertama, yaitu tentang cara panen biji bunga. Jadi kalau masalah biji bunga ini, itu tumbuhnya itu adanya ketika pada musim kedua. Jadi kalau pada musim yang pertama itu, kalau yang kita tanam itu dari kata, apalagi dari biji bunga, dari umbi mini, itu tidak akan keluar. Saya pernah menanam 1 kilo, saya semai 1 kilo itu begini ceritanya. Jadi awalnya saya nggak semuanya 1 kilo saya semai, saya karena masih ini ya, belum waktunya tanam juga. Jadi saya mencoba sekitar setengah gelas lah, cuma setengah gelas biji bunga saya semai dengan bermacam-macam cara tentang penyemaian. Nah itu 100% semuanya gagal total, satu pun nggak ada yang tumbuh. Itu makanya sisa yang 1 kilo yang saya ambil setengah gelas itu, kemudian saya kasihkan ke adik saya. Kebetulan adik saya juga ya biasalah dia soal pertanian. Saya diam-diam aja, saya nggak ngasih tahu kalau bibit itu saya sudah nyoba tapi nggak tumbuh. Saya cuma pengen tahu mungkin apa saya yang salah gitu. Makanya saya coba kasihkan ke adik. Nggak taunya begitu disemai di sana pun sama adik saya itu nyemai, 100% juga nggak ada yang tumbuh. Jadi total dari 1 kilo itu 1 pun tidak ada yang tumbuh. Jadi itu artinya apa? Itu makanya saya kasih saran buat teman-teman yang
kalau misalnya mau beli biji bunga spora ini, ya tolong buat kesepakatan kepada penjualnya, kalau misalnya nanti nggak tumbuh gimana. Jadi karena itu mungkin biji bunga itu sebenarnya itu belum dorman tapi sudah dipanen, jadi alias kurang tua, makanya bisa aja dia bibitnya seperti itu karena kita nggak tahu kan. Makanya kalau kita yang merawat sendiri, kalau cara manen biji bunga spora itu memang ya seperti halnya katak dan umbi, jadi harus dorman. Jadi ketika biji bunga itu sudah berwarna orange dan dia sudah rontok, ya sudah, kalau dipegang gini aja, dipegang dia sudah jatuh, itu artinya sudah dorman. Jadi itu baru bisa dipanen. Itu yang namanya betul-betul biji bunga yang berkualitas. Karena ada juga barangkali begini, kadang karena dia posisinya nggak dibudidaya di lahan khusus, mungkin karena dia dapatnya merasa biji itu, bunga itu sebenarnya sudah tua tapi belum sempurna. Nah, dia potong, dia dibawa ke rumah, disimpan, di karantina. Nah, di saat itu dia merasa mungkin itu sudah dorman, tapi dormannya dorman buatan alias layu, mungkin karena layu. Jadi makanya saya menyarankan sekali lagi buat teman-teman, kalau misalnya mau beli biji bunga itu harus hati-hati. Misalkan kita panen sendiri, rawatannya itu sebenarnya tidak terlalu sulit. Intinya biji bunga itu sudah betul-betul dorman, sudah berwarna oranye, sudah rontok. Setelah itu kita cara pembersihannya kulit luarnya itu, jadi kita rendam dulu lebih kurang 1 malam lah. Kita rendam, setelah itu baru kita remas. Nah, itu kan kulit luarnya yang warna oranye itu akan hancur. Nah, baru kita cuci, kita bersihkan, udah jadi biji bunga seperti itu. Kemudian kita keringkan. Nah, cara pengeringannya itu intinya itu mengurangi kadar air hingga paling tidak itu 60-70% lah paling tidak. Jadi jangan kering. Kalau kering nanti dia ya mati, tidak bisa tumbuh. Makanya yang penting tahu prinsipnya itu untuk bibit, jadi tidak boleh kering, juga tidak boleh kadar airnya tinggi. Kalau kadar airnya tinggi dia bisa jamuran, kalau kekeringan dia juga bisa keriput. Jadi kadar airnya sekitar 60-70%. Makanya kalau toh misalnya kita mau mengeringkan dengan cara dijemur, mungkin jemurnya jangan kena matahari terik, mungkin sinar matahari pagi, atau cukup di angin-angin, di ruangan terbuka. Nah, mungkin seperti itu caranya. Jadi jangan langsung kita jemur ke matahari terik, takutnya kekeringan dan menjadikan kualitas bibit menjadi kurang baik. Kemudian pembahasan yang kedua adalah tentang cara panen kata. Kalau masalah panen kata itu saya rasa teman-teman sudah banyak yang tahu. Jadi prinsipnya itu kata bisa kita panen setelah betul-betul dorman, betul-betul batang itu betul-betul dorman. Artinya kata itu memang sudah jatuh sendiri, tidak kita paksa ambil dari tangkainya. Jadi batang sudah mati, sudah roboh, dia sudah rontok, sudah jatuh, itu baru yang kata itu betul-betul kata dorman dan kata yang berkualitas. Cuma kadang ada di daerah-daerah yang misalnya ini kurang aman, jadi kadang-kadang ya kita ada toleransi. Maksudnya toleransi gini, bibit itu sebenarnya sudah tua walaupun belum dorman 100%, cuma kalau kita tanam dia sudah hidup, sudah tumbuh. Cuman kalau memang daerah itu
di tempat teman-teman ada yang misalnya nggak aman, daripada kita nggak kebagian misalkan, itu bisa aja ada solusinya, tapi ini bukan anjuran tapi solusi. Itu bisa kita potong. Jadi yang penting syaratnya gini, batang sudah mulai keriput, daun sudah kuning. Nah katanya kan itu sebenarnya sudah tua, walaupun belum 100% lah, mungkin masih 90%. Nah itu kita bisa potong di bawah, kemudian kita simpan, bawa pulang di rumah. Nah, kita karantina di rumah biar dia nanti setelah kita simpan, kita karantina, jadi katanya bisa rontok sendiri. Maksudnya seperti itu. Itu intinya demi apa ya? Mengamankan aja, mengamankan bibit. Secara logikanya gini, setelah daun itu layu, kuning, batang keriput, itu secara hubungan antara umbi dengan batang itu sebenarnya sudah putus. Jadi antara batang dengan umbi itu dia sudah tidak saling memberi. Itu sebenarnya, makanya kalau misalnya dalam situasi yang tertentu yang kurang aman, demi keamanan, itu bisa kita lakukan dipotong, kita simpan di bawah, kita bawa pulang ke rumah. Itu bisa juga, itu solusi. Tapi kalau misalkan kita dalam situasinya situasi ya normal, nggak ada kendala apapun, sebaiknya kalau misalkan kita mau panen katak, itu setelah katak dorman itu kita coba biarkan dulu, kita karantina alam. Artinya bibit katak yang sudah terjatuh itu jangan kita ambil, biarkan aja dulu di lahan itu selama ya 3-6 minggu lah. Antara itu, jadi dia sudah beradaptasi dengan alam, kena panas, kena hujan, biarin aja di situ. Nah nanti setelah lebih kurang 3 atau 6 minggu baru kita ambil, baru kita amankan, kita simpan. Nah intinya hanya itu, yang penting katak itu betul-betul sudah dorman, sudah tua, itu sudah bagus. Kemudian kita ke pembahasan yang ketiga, panen yang ketiga, yaitu panen umbi. Nah panen umbi ini adalah sebagai penutup ini. Jadi rangkaian segala macam dari panduan cara budidaya, cara tanam porang ini, penutupnya itu di pemanenan. Cara pemanenan umbi ini terutama buat yang tidak memakai mulsa. Jadi apabila menanam porang, sebelum porang itu dorman, kita harus kasih tanda dulu. Jadi porang yang kita tanam itu kita tandai dulu dengan tujuannya, tanda itu tujuannya untuk memudahkan kita memanen. Jadi jangan sampai kita manen itu, kalau misalnya yang nggak pakai mulsa, itu kita sulit dalam pemanenan karena letak posisi setelah dorman itu kan batang sudah nggak ada, batang sudah busuk, sudah nggak ada di tempat, jadi kita mau manen kan susah. Makanya sebelum batang itu mati, kita sudah harus kasih tanda dulu. Mungkin tandanya bisa 1 warna, 2 warna, atau 3 warna, terserah apa kemauan kita, terserah mungkin kita punya tujuan lain, tergantung niat dan tujuan kita seperti apa. Tapi intinya gini, tanda itu tujuannya misalkan untuk pemanenan biar kita nggak kesulitan waktu memanen. Jadi bisa pakai tali rapia dipotong-potong, kita potong-potong, kita tancepin di samping batang. Bisa juga rapia yang berwarna cerah lah biar kelihatan jelas, atau kita pakai patok pendek juga bisa, 1 jengkal misalnya 20 cm atau berapa, kita kasih patok di sampingnya, yang ujung atasnya dikasih cat warna kuning atau warna biru yang jelas. Jadi sewaktu nanti batangnya sudah nggak ada, patoknya itu kan masih ada, jadi kita waktu mau panen itu masih tahu. Misalkan posisi patok kita letakkan di sebelah kiri, misalnya 15 cm sebelah kiri batang misalkan. Jadi nanti
ketika kita mau panen, kita tinggal tunjuk aja di situ. Berarti si sebelah kanan dari patok itu 15 cm itu adalah pusat porangnya. Jadi kita mau gali itu pas. Itu maksudnya dikasih tanda itu seperti itu. Jadi tanda itu makanya saya bilang bisa berwarna-warni atau bermacam-macam. Misalkan batang yang super bisa kasih patok yang warnanya biru, kemudian batang yang sedang mungkin nggak mau dipanen, atau kita mau panen yang besar-besar aja, yang kecil-kecil kita nggak mau panen dulu atau gimana. Nah kan kita bisa lakukan itu, intinya itu. Ataupun dikasih patok yang agak tinggi, bisa sekalian buat nahan misalkan batang porang kita tidak roboh, bisa juga. Jadi yang penting tahu maksudnya. Nah, kita buat tanda itu maksudnya untuk memudahkan cara pemanenan. Karena pertama kali saya belajar nanam porang itu saya nanam di pekarangan dengan bibit umbi mini itu 3 kilo isi 200-an, berarti sekitar 600 biji, sama katak isi 800, jadi totalnya lebih kurang 1400 biji. Saya tanam karena waktu itu masih coba-coba dan di pekarangan rumah. Jadi untuk menghindari dari dicakar-cakar ayam kan, saya nanamnya cuman pakai pisau. Jadi lubang kecil saya tanam. Jadi kalau misalnya dikorek-korek ayam, bibitnya itu tidak hilang. Makanya saya pakai itu. Walaupun waktu nanamnya dikasih tali lurus kelihatannya. Cuma karena waktu sebelum panen kita nggak punya tanda, begitu porang sudah dorman, rumputnya juga banyak, begitu kita mau panen itu sulit ya, banyak yang kena cangkul. Kita ngarang aja lah kira-kira di sini, kita coba panen, akhirnya nggak maksimal, akhirnya banyak yang nggak keambil. Cuma daripada kita nyari sulit, karena itu juga masih belajar waktu itu, porangnya juga nggak begitu banyak, jadi kita tutup mata lah. Jadi cara pemanenan umbi, panenlah di saat dorman sempurna, artinya memang betul-betul batang itu sudah lepas dari umbi. Waktu pemanenan itu di saat porang itu sudah akarnya itu sudah nggak ada, artinya umbi itu betul-betul sudah gundul. Umbi sudah gundul berarti dia betul-betul sudah dorman. Memang kalau masih ada akar, umbi yang kita panen masih ada akar, banyak tanah, itu kita juga proses pembersihannya juga sulit. Ada beberapa hal, kalau misalkan teman-teman mau panen umbi kemudian mau dijual dalam bentuk chip misalnya, jadi mungkin kepingin buat chip sendiri biar nilai jualnya agak tinggi, mungkin bisa dibuat sendiri. Cuma jangan salah, kalau kita nggak tahu rumusnya, nggak tahu teorinya, nanti misalkan kita berniat misalnya punya rencana jual chip, jual porang kita iris dulu, kita jadikan chip, baru kita jual, niatnya agar nilainya bisa menjadi lebih tinggi, lebih banyak. Tapi kalau kita nggak tahu teorinya, bisa jadi malah justru kita lebih untung kalau kita jual umbi basah begitu aja, daripada kita udah bikin chip, akhirnya di total hasilnya lebih untung kalau dijual basah. Makanya kalau kita mau buat chip sendiri, jadi ada banyak hal yang perlu kita hitung untuk mendapatkan hasil chip yang maksimal. Jadi karena kualitas chip, rendemen porang untuk dibuat chip, rendemennya itu juga harus ada banyak faktor. Ada banyak faktor yang bisa menjadikan chip kita itu rendemennya itu tinggi. Misalkan gini ya, kalau usia tanaman, porang satu musim dengan porang yang 2 musim itu rendemennya beda. Jadi kalau misalkan kita mau ngechip, mau buat chip dari porang yang baru usia 1 musim dengan
porang yang usianya sudah 2 musim itu rendemennya beda. Makanya ada banyak faktor lah. Cuma saya coba sekilas kasih tahu sedikit aja lah ya, cuplikannya aja. Misalkan usia tanaman, jadi 1 musim sama 2 musim itu bisa berpengaruh kepada rendemen porang. Kemudian waktu penanaman, kemudian lokasi MDPL. Jadi di dataran yang rendah, yang daerah panas, itu rendemennya lebih bagus daripada porang yang berada di ketinggian, di dataran tinggi. Kemudian lagi naungan ataupun di lahan terbuka. Jadi porang yang di naungan sama di lahan terbuka itu rendemennya juga beda. Kemudian iklim dan cuaca, mungkin di daerah iklim seperti di Bogor sama di daerah di Jakarta mungkin, nah itu rendemennya bisa ada perbedaan. Cara ketebalan, cara pengirisan itu juga bisa berpengaruh kepada rendemen chip. Kemudian ada lagi cara pengeringannya misalkan dijemur matahari atau dipakai oven. Nah itu juga bisa berpengaruh kepada rendemen chip. Jadi kalau misalnya kita mau buat chip sendiri, ya paling tidak kita harus memperhitungkan jenis porang yang mau kita chip itu kira-kira kualitasnya seperti apa. Jadi jangan sampai kita mau buat chip tahu bahwa kualitas kadar airnya porang itu mungkin tinggi, kita kalkulasinya salah, begitu kita chip akhirnya susutnya banyak. Jadi kalau normalnya misalkan maksimal lah, apa yang rendemen yang bagus misalkan 100 per 100 kilo porang basah bisa menghasilkan chip di atas 20 kilo, 20% lebih, itu sudah bagus. Cuma kalau misalkan rendemennya di daerah-daerah yang tadi saya sebutkan itu nggak memenuhi, mungkin hanya 15% rendemennya, 15% ke bawah. Jadi per 100 kilo mungkin bisa jadi kurang dari 15 kilo. Makanya itu yang bisa bikin orang misalnya nggak untung kalau dibuat chip. Makanya kalau mau buat chip, kita harus hitung-hitungan harga chipnya berapa, harga porang basahnya berapa. Kalau rendemennya itu porang yang kita mau chip itu bagus apa enggak, nah kita kalkulasinya di situ. Nah ini tentang pemanenan saya rasa cukup. Yaitu panen ada 3, yaitu panen biji bunga porang, kemudian panen kata, dan panen umbi produksi. Nah kemudian cara perawatannya ya sebenarnya simple lah, cuma karena kalau untuk sendiri, untuk kalangan sendiri, misalnya kita panen sendiri, mau simpan sendiri untuk ditanam sendiri di tahun berikutnya, itu tidak terlalu sulit. Apalagi porang kita sendiri kan kita tahu kualitasnya, bahwa bibit yang kita simpan itu, yang kita karantina itu betul-betul bibit yang berkualitas. Cuma kalau kita bibit dapat beli, nah itu yang kadang-kadang jadi masalah, kita nggak tahu kualitas bibit kita itu seperti apa. Makanya cara penyimpanan dan perawatan bibit sampai ke musim tanam berikutnya itu menurut saya ada 3 cara. Kalau saya ada 3 cara. Yang pertama, kita simpan di lantai, kita gelar di lantai gitu aja. Cuman usahakan lantai itu lantai yang nggak lembab. Artinya kalau bisa dihampar pasir yang kering, baru bibit kita hampar di atasnya. Itu aman juga, walaupun kadang masih ada jamur juga. Makanya perlu yang namanya dikasih anti jamur, dikasih fungisida. Yang penting di ruangan jangan kena sinar matahari langsung, jangan di tempat yang lembab. Itu yang pertama, bisa dihampar di lantai. Yang kedua, bisa pakai rak
dibuat rak-rak. Kebanyakan orang pakai rak-rak, itu aman, pakai rak juga aman, cuman ya jamur tetap aja. Makanya setiap penyimpanan itu usahakan diberi anti jamur biar aman dari jamur. Cuman kalau di rak itu susut agak lebih banyak karena dia sirkulasi udaranya kan dari atas dari bawah, jadi cepet kering, cepet menyusut lah. Makanya cara penyimpanannya seperti itu. Bibit yang kita simpan itu tidak boleh terlalu kering, jangan terlalu basah juga, karena kalau terlalu basah akibat pemeliharaannya itu resiko jamurnya itu resikonya tinggi. Kalau terlalu kering, kita harus berpikir bahwa bibit itu kita mau simpan, misalnya kita panen di bulan 5, kita bulan 5 misalkan ya, kita panen bulan 5. Nah, kita mau tanam lagi nanti di bulan 9. Berarti kan masih 4-5 bulan lagi kita baru mau tanam. Makanya kalau bibitnya kering, apalagi kalau misalnya tingkat ketuaannya itu masih kurang, sampai musim tanam berikutnya bibit banyak yang rusak, banyak yang keriput, banyak yang kering. Itu kalau kadar airnya kurang. Itu untuk penyimpanan bibit. Kemudian bisa juga penyimpanan, saya baru mencoba, cuma hasilnya baru tahun ini baru mencoba, cuma selama 1 bulan itu masih oke, masih bagus. Jadi begini, jadi bibit saya campur dengan kokopit. Saya pakai kokopit yang kadar airnya sudah kering lah, kokopit kering. Jadi bibit kata yang saya simpan itu bibit kata yang sudah siap karantina, yang sudah kadar airnya 60-70%. Nah, kita aduk, kita campur sama kokopit. Itu kalau kita simpan itu selama 1 bulan, itu bentuk bibitnya itu masih bagus, belum ada perubahan. Jadi saya baru mencoba, makanya saya belum menganjurkan ini bagus atau tidak karena masih percobaan. Tapi kalau tahun ini misalnya saya coba, nanti 2-3 bulan bibitnya masih tetap bagus, artinya penyimpanan dengan sistem dicampur dengan kokopit ini justru yang paling bagus, karena bibit penyusutannya itu sedikit, cuman kualitas bibitnya, perubahan bibit itu tidak begitu banyak. Jadi artinya bibit tetap awet. Nah, maksudnya seperti itu. Itu untuk penyimpanan bibit. Jadi saya rasa dari rangkaian yang kita bahas, dari bagian pertama tentang cara olah tanah, menaikkan pH pupuk dasar, 2 tentang cara stressing bibit, kemudian yang ketiga tentang pemupukan dan tentang racun, kemudian ini yang terakhir, yang keempat tentang pemanenan. Jadi saya pikir rangkaian cara budidaya porang dari awal hingga akhir saya pikir sudah cukup. Jadi di video berikutnya mungkin kita bisa cari tema-tema yang lain. Jadi banyak tema yang ingin saya share, saya bagikan buat teman-teman semua, karena saya sebenarnya basicnya itu bukan ahli pertanian, cuma karena saya dulu pernah bekerja di perkebunan, di perusahaan eksportir buah, dan saya lama juga, ada 9 tahun. Jadi kebetulan bos saya juga orang Singapura, jadi dia lulusan dari UK, United Kingdom, dia ahli pertanian. Jadi saya ilmunya itu ilmu praktek langsung. Jadi teorinya bos saya yang buat teori gini, saya tinggal praktek. Makanya dari praktek itu saya belajar teorinya belakangan. Saya hanya jalan,
tinggal ngeracik. Cuma setelah itu saya baru belajar teori, saya baru baca. Setelahnya saya baru baca. Makanya kalau orang pertanian itu sebenarnya seperti dokter. Jadi kita belajar racik obat lah, racik obat. Kalau dokter itu untuk manusia, sedangkan kalau untuk pertanian kita untuk ke tanaman. Jadi makanya kalau resep dokter itu ada beberapa jenis. Yang ini untuk antibiotik, ini untuk vitamin, ini untuk pusing, ini untuk sakit perut, ini yang untuk demam. Kan beda-beda. Ada racun yang tidak boleh bersamaan. Artinya kalau ini dipakai nanti berlawanan dengan yang ini dipakai berlawanan dengan yang ini. Jadi kita harus pandai itu. Makanya di dalam ilmu pertanian juga sama. Jadi masing-masing misalnya pupuk A sama B tidak boleh bersamaan. Contohnya misalkan ya urea sama KCl. Nah, unsurnya itu urea sama KCl itu nggak boleh diaplikasikan secara bersamaan karena bisa terjadi menggumpal, akhirnya tidak bisa diserap oleh tanaman kita. Sementara ini aja dulu, jadi safari atau rangkaian tentang panduan cara budidaya, cara tanam porang dari awal hingga akhir. Semoga panduan ini membuat teman-teman sekalian, terutama bagi para pemula yang baru mau memulai menanam porang, bisa menjadi referensi lah paling tidak. Cuma di sini aja tidak cukup, makanya perlu belajar ke yang lain untuk mendapatkan ilmu yang lebih banyak. Mungkin saya ada yang keliru. Gave you my heart.